Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hassana bi Muhammadin wa ankada min julmati jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa kakadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh, yang mana di siang hari ini mengumpulkan kita semua, membuat takdir atas kita semua hadir di majelis perkumpulan peringatan Isra wal Mi'raj, hadir di dalam peringatan yang agung, hadir di dalam perkumpulan yang mulia, yang mana di dalamnya diceritakan tentang Nabi kita yang paling mulia, yang dikatakan oleh baginda Nabi, dzikrul anbiya minal ibadah, menyebut atau bercerita atau menyebutkan daripada para anbiya adalah bagian daripada ibadah. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini, perkumpulan ini, dinilai ibadah di sisi Allah, sehingga Allah pandang kita semua dengan pandangan keberkahan serta rahmat, yang mana dengan pandangan tersebut mudah-mudahan yang duduk di tempat ini Allah kabulkan, Allah ijabah segala permintaannya, dan mudah-mudahan Allah pula ampuni segala dosa-dosa kita, dan begitu pula Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan begitu pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan rezeki kita, dan Allah tetapkan untuk kita semua satu ketetapan mulia, husnul khatimah ketika wafat di akhir hayat, dan mudah-mudahan Allah amankan kita kelak dari azab dan siksa kubur. Mudah-mudahan Allah amankan, haramkan, jauhkan kita daripada nerakanya Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita semua yang hadir di tempat ini, yang berkumpul dalam perkumpulan mulia ini, memasuki surganya Allah tanpa adanya hisab, berkumpul bersama baginda Rasulullah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan baginda Nabi, yang menjadikan satu kejadian agung, dan siang hari ini kita mengadakan peringatan. Pertama-tama kami sampaikan salam penghormatan kepada para alim, para ulama, para guru-guru agama, para asatidah, para tokoh masyarakat, ketua kampung, kepala desa ataupun yang mewakili, hadirin hadirat seluruh panitia peringatan Isra wal Mi'raj.
Mudah-mudahan semuanya dikabulkan, diijabah, dibalas, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Sudah seharusnya kita memuji, bersyukur kepada Allah. Di siang hari ini, di antara banyaknya penduduk Muara Indah, namun kita dipilih oleh Allah untuk duduk di peringatan Isra wal Mi'raj, yang mana di dalamnya berisi zikir, yang mana di dalamnya berisi pujian lantunan syair kepada baginda Nabi Muhammad, yang dikatakan baginda Nabi dzikrul anbiya minal ibadah, menyebut para anbiya itu bagian ibadah. Bagaimana kalau yang kita sebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya begitu nikmat, begitu besar anugerah hari ini yang kita dapatkan. Kenapa? Karena di antara waktu-waktu kita, di antara daripada titipan umur Allah kepada kita, hari ini kita gunakan dalam kebaikan. Mungkin ini jadi satu introspeksi diri, satu renungan, modal gasan kita bertafakur kepada Allah. Sebagaimana satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Tidaklah bergeser kaki manusia, tidak akan berpindah dua kaki kita di padang mahsyar, kecuali Allah telah selesai menanya 4 pertanyaan. Siapapun dia, siapapun kita, mau orang sufi, orang miskin, orang berpangkat, orang alim, orang jahil, orang bodoh, semuanya sama. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba, kata baginda Nabi, tidak bergeser dua kakinya kecuali selesai ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama, Allah akan bertanya langsung kepada pian. Pian akan berdiri di hadapan Allah, kita akan berdiri di hadapannya. Yang bertanya adalah Allah, an umrihi fima afna. Ujar Allah, umur kita dihabiskan jasan apa? Kira-kira pian nambah umur 60, umur 50, lebih banyak nang umur 60 lah. Ibarat sudah itu masanya telah habis, sanja sudah, tinggal menghadang ajar maghrib aja lagi malam. Artinya umur-umur di masa tersebut akan ditanya oleh Allah. Semakin panjang umur seseorang, maka semakin panjang pula pertanyaan di hadapan Allah. Fulan bin fulan berapa umur? Umur 60. Ujar Allah, dihabiskan jasan apa aja umur. Nah, ini bahan renungan. Ini modal gasan tafakur. Kira-kira biar coba pernah lah saban sungsu. Waktu pagi kita, sebelum kita memulai aktivitas kita duduk, kita pikir-pikirkan, ya Allah, kalinya umur sudah 60. Lawas bana sudah di dunia. Mulai zaman kadada HP sampai rame HP, mulai lagi kampung muhara sunyi sampai muhara rame. Artinya masa begitu lawas. Pernah ada biar bertafakur, ini sudah kakawanan waktu SD habisan, kakawanan tetangga yang seumuran banyak yang di kuburan sudah. Artinya ini tafakur, giliran kita pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mati itu adalah mereka yang pernah hidup. Ada mungkin orang mati itu ada semua hidup. Bilanya hidup ya pasti mati. Jadi kadang-kadang yang paling meyakinkan, kadang-kadang yang paling yakin, yang paling bujur-bujur itu kecuali kematian. Kalau gajian belum tentu lagi lah. Di tanggal awal bulan jalan esok pasti gajian belum pasti lagi biar.
Jangankan nang masalah naka itu, nang hendak disuap dimasukkan ke muntung, itu pun belum tentu rajaki pian. Ini pasti rajakiku sudah kenapa? Di hadapan. Ya kalau lah menghadapi rajaki di hadapan ya, bayar hendak menyuap, kucing lewat, terbalik lawan piring-piringnya. Artinya apa? Masih kada pasti, nang di hadapan kada pasti. Tapi nang alam kematian itu bahkan ujar Nabi lebih parah daripada ulat bulu kita. Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah ini renungan tafakur. Cuman kematian itu kadang-kadang Tuhan. Amunnya sampai waktunya nang amun jeung kada kawa beindah kada kawa. Kematian itu kadang-kadang nang paling garing, nang sehat pun mau jua. Nah ini kematian, nang anum, nang tuha, nang sehat, nang nang kanana, semuanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila kematian itu datang, dia kada kau menunda-nunda. Kalau pian sudah datang nih malaikat, stop dulu malaikat. Anakku masih di laut. Kada kawan ini lagi mamuti kirim pak, tolong satu mat bala. Biar malaikat jangankan mamuti kirim pak, kapalnya kita miris kada kawan. Nah, ini malaikat sampai ida ajalu, apabila sampai ketetapan kesaksian, maka kada kawan indah-indah. Di antara lah hari Sumalam itu hari apa? Hari Rabu. Ulun majelis itu biasanya di asam-asam kampung. Di antara motor yang lewat di kintab itu ada mungkin 100-200 kamarian itulah buahnya. Cuman ulun aja yang dihimpan orang gila. Artinya ini kada tahu diindah-indah di antara orang yang banyak lewat. Kenapa ulun yang dihimpatnya? Artinya itu sudah ketetapan Allah. Ulun rem sedikit, tetap kana. Ulun lajui, ya tetap kana. Karena apa? Sudah takdir. Memang sudah berantai, sudah punya aturan, sudah punya ketetapan. Maka ujar malaikat, ini catatannya bulan dan bulan hari ini wafat. Pas tetangga pian. Malaikat kada mungkin tak kurang, telebihi rumahnya ada. Pokoknya bilanya si fulan yang wafat, walaupun di mana Anda tetap malaikat terdapat. Likulli ummatin ajal. Nah ini ketetapan. Maka ketika kita di padang mahsyar kita berdiri di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, ujar Allah an umrihi fima afna. Kayaknya sepele lah, ditakuni umur ini kayak sepele. Cuman kira-kira ada di kampung, ada di muara kita ada di kampung yang lain lah, ada di muara. Orang menggawi parit, tukang menggawi parit, gajinya harian, dapat beberapa hari tuntung parit tadi. Ya mungkin pada tengah bulan, mungkin pada sebulan. Bayar tuntung, harus diperiksa inspektorat kalinya ada korupsi. Ini tukang lah, nang begawi tukang, artinya lainnya nang korupsi lainnya nang menyelewengkan dana lain. Cuman nang dikira sebagai saksi. Berangkat sungsung, bulik kamarian, belum tentu dah bulik. Kenapa? Ditanyai orang nang masalah korupsi tadi mulai jam 9 sampai jam 4 sore itu ada tuntung. Para kedua biji bodrek habis saking noknya kepala menjawab pertanyaan orang. Padahal satu lain kesalahannya. Yang kedua yang ditanya tadi bukanlah masalahnya. Nah kalau kita di hadapan Allah itu masalah kita. Coba biar bayangkan lah. Nang ditanya Allah itu masalah kita. Yang ditakuni Allah itu umur kita. Kira-kira ada takutan nggak biar? Makanya ulang ujar Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Biar ulun siapapun ketika ditanya oleh Allah, di mulut dikunci. Kenapa mulut dikunci? Kalau di dunia kita rancak kealasan.
salah lawan orang, oh aku salah tuh karena ini alasan kan. Tapi di hari itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut Allah kunci. Yang berbicara tangan, yang menjadi saksi kaki. Kalau masih kada cukup, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun. Ujar Allah, tidaklah satu kalimat keluar dari lisan kita kecuali malaikat raqib dan atid mencatat. Artinya kalau kita hendak berdusta kada kawal lagi. Kalau kita hendak mencari alasan tidak bisa lagi. Kenapa? Ada Allah Maha melihat. Yang kedua, lisan kita akan dikunci. Yang berbicara tangan kaki kita. Kalau masih kurang, malaikat raqib atid datang membawa catatan. Kalau masih kurang lagi, kesalahan kita akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fi ma'afna. Yang pertama. Kira-kira selamat atau kafir? An umrihi fi ma'afna. Ini renungan. Artinya kita hidup sampai umur hari ini, sampai waktu detik ini, dia mungkin bisa mengira-ngira, aku ini orang baikkah atau orang yang kada baik? Aku ini orang yang rajin beribadahkah atau yang lalai dalam urusan taat kepada Allah? Nang kawa menjawab itu pian sorak. Nang kawa memastikan itu pian sorak. Aku ini cagar selamat atau kada bila ditakuni oleh Allah. An umrihi fi ma'afna. Umur dihabiskan kemana? Nah kalau pian banyak duduk di tempat yang kayak ini, pian banyak duduk di kegiatan yang baik, pian banyak melakukan ketaatan, pian bangga menjawabnya, ulun ya Allah, hari Kamis imbah tengah hari sudah membaca maulid, duduk di langgar memperingati Isra Mi'raj, bangga. Kenapa? Dalam ketaatan waktu itu. Tapi kalau ada, makanya ini perlu kita syukuri, alhamdulillah. Umur kita hari ini manfaat dan mudah-mudahan esok jauh lebih manfaat. Dan mudah-mudahan yang telah lewat diampuni oleh Allah atas segala umur yang penuh dengan maksiat. Ini yang pertama, tatakunan Allah. An umrihi fi ma'afna. Yang mudah-mudahan kita awal tafakur dengan itu tadi. Oh berarti umur kuni yang Allah titipkan kepadaku ini akan ditanya oleh Allah, akan ditakuni oleh Allah. Yang kedua, an-sababi fi ma'ablah. Masa sehat, masa muda, masa jaya, masa prima, pian habisakan gasan apa? Kita gak habisakan gasan apa? Kalau sudah tua, rajin beribadah itu wajar. Kenapa wajar? Karena rasanya mati itu parak banget. Kayak apa ada parak lah kawanan habis berataan sudah. Kalau dia sudah tua, rajin beribadah, tobat, berbuat baik itu wajar. Kenapa? Karena sudah usia senja. Cuman kadang yang ditanya oleh Allah itu, yang mana dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu, an sababihi fi ma'ablah. Masa muda kita dihabiskan gasan apa? Amun sudah tua, aku hendak kayak gina rajin beribadah ya. Aku hendak kayak cangkal beribadah. Cuman sudah tua, paling biar sembahyang tarawih hanya dapat separuh sudah sakit pinggang. Aku hendak kayak juga berdengar natulah ke majelis belajar agama. Cuman kalau tapi kawal awas, batis panah asam urat. Sudah tua. Aku hendak kayak juga baca Quran yang kayak bubuhannya tuh ya rajin jalan. Cuman kulur-kulur sudah gigi habis lah. Nah maka orang-orang seperti ini yang ditanya itu bukan masa tuanya, tetapi waktu anum kemana biar. Nah pada biar gawi ibadah kada taat atau tidak. Nah ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi pada perenungan kita. Artinya kita ini tidak lepas daripada banyak bertaubat kepada Allah. Umur banyak tersia-sia, waktu anum banyak benar menyia-nyiakan taat kepada Allah.
Dan yang ketiga akan Allah berikan pertanyaan an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan bertakun, Allah akan bertanya, harta pian itu dapat dari mana? Pian dapat harta dari mana? Pian mengumpulkan harta sesuai syariat agama atau kada? Halal haramnya ditanya oleh Allah. Makanya jangan bangga menjadi orang sugih. Kenapa? Semakin banyak pian berisi harta, semakin banyak pian berisi kekayaan, banyak anugerah dari Allah berupa harta benda, maka semakin banyak pula pertanyaan. Ini dapat mulai mana? Ini hukum halal haramnya kayak apa? Ditanya oleh Allah. Makanya ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan hidup di dunia ini, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Yang pertama ujar baginda Nabi, pian silahkan hidup sesuka hati pian. Cuman ingat, pian pasti mati. Artinya pian hidup kayak apa hidup. Kita ini kada peduli hukum halal haram, terserah. Ampun urang, ampun surang. Tetamu bodong orang di tengah laut putih pokoknya. Siapa yang berdahulu itu yang banyak dapatnya aja. Kada peduli urusan agama kah, aturan hidup kah, silahkan ujar Nabi isma syita fa innaka maitun. Namun ujar Nabi, nang hidup sesuka hati tadi atau sesuai aturan tadi pasti mati. Jadi silahkan hidup biar hendak kayak apa, arah hidup tujuan kita hendak kayak apa, silahkan. Hidup kada beraturan silahkan. Namun ujar Nabi fa innaka maitun. Nang sugi kada salawasan sugi, nang sakit kada salawasan juga sakit. Ada orang di kampung miskin benar, makan sehari bilangan kali bercari. Artinya ya Allah, ulun ini jelas liwar sakit ekonomi, liwar uyuh ekonomi. Padahal kan lawan sidin itu kenapa? Kada selamanya sidin sakit ekonomi. Kenapa? Bila mati ambil. Ada orang garing, bilangan garing banget. Padahal kan sidin kada selamanya sakit garing. Bila mati ambil. Fa innaka maitun. Dan kata Nabi, wahdid ma syi'ta fa innaka mufariq. Silahkan biar sukai apapun. Nah, ini kita lah. Silahkan biar ketujui apapun. Biar suka lawan anak, biar cinta lawan istri pasangan, biar suka lawan benda, rumah kemewahan. Silahkan ujar Nabi. Silahkan cintai apapun. Namun ingat, fa innaka mufariquhu. Biar pasti berpisah. Fa innaka mufariquhu. Biar pasti berpisah. Biar senang dengan pangkat pian, kada selawasan biar berpangkat. Pian senang dengan pasangan pian, bini laki pian, kada selawasan pian berkumpul, amun mati pasti berpisah. Fa innaka mufariquhu. Nah, ini sudah ketetapan kita sebagai manusia. Dan yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Pian silahkan gawi apapun. Ini gawian kita, ada aturan kah, ada aturan kah, pian hendak beribadah atau ada, itu urusan dia. Dibawai orang kebaikan biar aja boleh lah. Dibawai orang meninggalkan kemaksiatan, itu urusanku, dikubur kada berdua juga. Silahkan terserah. Kenapa? Mengingatkan bukan harus memaksa, harus mau. Kalau ada penyembahyang, kita cuma mengingatkan. Ada yang kada mau pemuasa, kita cuma mengingatkan. Urusan ini sembahyang, urusan ini kada sembahyang, urusan ini mengambil ampun murah, ampun surang, terserah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Namun ingat kata Nabi, apapun yang kita gawe di dunia ini, apapun yang dia lakukan di dunia ini, fa innaka majziyun bih, pasti ada balasan.
sekecil apapun, seringan apapun. Ini bahan renungan untuk kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita mampu memanfaatkan waktu yang mana ini akan ditanya di hadapan Allah. An umrihi fima afna, an syababihi fima ablah. Dari mana harta kita dan kemana kita menggunakan. Nah ini juga ditanya. Harta tadi sesuai hukum syariat kada dicari. Amunnya kada, nah ini maka bukan lagi pertanyaan, tapi laknat dari Allah. Lalu setelah pian ditanya, kita ditanya oleh Allah, harta tadi digunakan untuk apa? Kalau yang pian banyak kolakan anak ke pesantren, ini orang yang bermanfaat, menginfakkan hartanya dalam kebaikan. Walaupun urusan anaknya jadi atau kada, itu urusan belakangan. Nampian keluarkan saban bulan, nampian berikan saban bulan, gasan anak pian belajar agama itu tetap memiliki catatan nilai indah di sisi Allah. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dan yang terakhir, yang mana Allah akan pertanyakan, an malihi, daripada an ilmihi, daripada ilmu. Nang mana kita dengar, nang mana kita dapat, nang pian duduk di daka ini lah. Pian mendengar daripada nasihat agama, pian mendengar daripada hadis baginda Nabi, sudahkah diamalkan? Ini juga ditanya. Kita akan ditampuni ilmu kita, nang kita dapat diamalkan apa kata? Berapa banyak orang nang masuk talinga kanan, keluar talinga kiri, rajin badadangar, cuman amalan kada sing ubah. Orangnya duduk di sana, duduk di sini, belajar di sana, belajar di sini, tapi kemaksiatan tetap digawe. Kenapa? Ilmunya tadi kada manfaat. Nang inya dangar masuk talinga kanan, keluar talinga kiri. Nah ini yang terjadi dikhawatirkan. Alhamdulillah ini bulan Rajab ini bukan hanya selain bulan peringatan Isra Mi'raj, namun juga kita memperingati satu hauliyah ulama besar kita, kebanggaan kita, kecintaan kita, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Berataan semuaan hendak menghadiri haulnya. Kenapa? Karena kecintaan. Sampai-sampai muharram kita dari orang sunyi lah. Berataan gulakan. Hadir haul bagus atau kada bagus? Ya kadang-kadang kada bagus. Dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus sholihin kafarah, kata Nabi. Mengingat anbiya, mengingat para nabi itu ibadah. Mengingat orang soleh itu menghapuskan dosa. Artinya pian-pian nang tulak, selama niat pian bujur, jalan pian kesana bujur, aturan pian bujur, pian bulik dalam keadaan terhapus dosa. Asal bujur. Dzikrus sholihin tanzilur rahmat. Mengingat orang soleh menurunkan daripada sebab rahmat Allah. Tapi nangarannya hadir haul itu satu anjuran, kesunahan, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Kalau pian tulak meninggalkan kewajiban, pian jangankan dapat pahala, jauh daripada keberkahan. Babinian tulakan berataan, anak laki kecungkungan di rumah. Ujar nang laki, aku hendak dua tulak cuman begawian. Ujar nang bini, aku tulak. Nang penting aku padah dibaliakan kah, ada kah, masalah buat. Ini pian selangkah keluar dari rumah pian itu bukan dapat berkah, jauh berkah pian. Kenapa? Saat itu juga pian dapat laknat dari Allah. Pian mengejar satu anjuran, satu kesunahan, menggugurkan satu kewajiban. Kenapa? Sebab karena pian punya ilmu atau pian jauh daripada ilmu, ada pian amalkan. Ujar abah guru sendirilah. Ini nang dihauli sendiri, amun ada kewajiban jangan ditinggalkan. Pian mengejar sesuatu yang dianjurkan, meninggalkan kewajiban. Nang digaji pegawian, ditinggalkan gawian, padahal pian digaji dengan gawian dan kosong sekolahan. Guru
gurunya tulakan berantakan. Kita tahu bang guru di sini lah. Kan anak-anak kecumpungan muridnya lagi lah. Nah, ini kewajiban harus ditunaikan. Ketika kewajiban digugurkan, didahulukan yang kesunahan, nah ini berarti sesuatu yang mana kita tidak mengamalkan daripada keilmuan. Nah, ini banyak. Karena apa? Jauh daripada pemahaman. Jangan pian tambah dekat dengan ulama tersebut. Jangan pian akan menjadi orang yang dekat dengan ulama itu. Kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Berapa banyak orang yang parah hakikatnya jauh. Jasmaninya berkumpul di haulan sini, tetapi secara hakikatnya orang jauh. Gara-gara berkumpul sembahyang ada tapi diperhatikan. Gara-gara berkumpul lelaki babilian ada tahu bercampur aduk ada karuan. Padahal dilarang. Di dalam agama dianjurkan bagaimana memperhatikan seperti ini. Artinya apa? Yang dekat secara jasmani, namun papadah sidin pian tinggalan. Ini orang secara jasmani parah, secara hakikat jauh. Ada orang-orang yang ada kawat tulak, ulun hendak tulak jauh. Cuma ulun baharaguan kuitan, tuha di rumah. Hendak aja tulak, cuman kuitan ada kewajiban di rumah. Orangnya jauh, manusianya jauh. Namun orang seperti ini secara hakikat dekat. Sayyidina Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, bukan sahabat, bukan, tapi hidup di zaman Nabi. Lah kenapa bukan sahabat padahal hidup di zaman Nabi? Karena tidak pernah duduk sekalipun, tidak pernah berjumpa sekalipun dengan baginda Nabi. Sayangnya, kalau kita sayangnya kenapa kada duduk, kada berjumpa dengan Nabi. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Umar, wahai Ali, biar tahu Sayyidina Umar ini khulafaur rasyidin. Sayyidina Ali khulafaur rasyidin, 4 sahabat mulia Nabi. Di antara banyak ribuan Nabi, 4 orang ini orang mulia. Lalu Nabi berkata, wahai Umar, wahai Ali, nanti apabila engkau berjumpa dengan seorang pemuda di ujung negeri Yaman, di daerah Karam, jauh jaraknya daripada Madinah. Nabi tahu ada seorang pemuda dikenal Nabi, namanya Uwais Al-Qarni. Engkau angkat, minta doa kepadanya agar memohonkan ampun kepada Allah. Doanya ijabah, doanya dikabulkan oleh Allah. Luar biasa. Sahabat mulia disuruh meminta doa kepada orang antah berantah jauh di negeri yang jauh, seorang pemuda Uwais Al-Qarni. Nabi mengenal namanya, walaupun ia ada suah berjumpa dengan Nabi. Ini orang jauh tapi dekat dengan Nabi. Apa gawiannya? Bukannya kada hendak duduk bersama Nabi, bukan. Bukannya kada hendak berkumpul dengan Nabi, bukan. Tapi dia punya satu kewajiban, yaitu menjaga ibunya yang rentan. Ditinggalkan keinginannya, digugurkan hayalannya duduk bersama Nabi, namun dia menunaikan kewajiban. Orangnya jauh, tapi Nabi dekat bersama. Nah, kayak itu juga lah. Iman itu di dalam hati. Urusan keimanan akan usah kita perdebatkan. Kenapa? Andahannya di dalam hati, diikrarkan dengan lisan. Iman di dalam hati, kita ikrarkan dengan lisan la ilaha illallah, dan bisa dikenali dengan amal perbuatan, beriman, sembahyang, puasa, dan sebagainya. Kayak itu juga biar mengaku cinta perbuatan, cinta di dalam hati. Pian ikrarkan dengan pujian, pian puji guru pian setinggi langit, silahkan. Namun kecintaan pian akan dilihat daripada perbuatan. Ada gawian paguruan di wadah pian. Nampak ada gawian paguruan wadah pian. Amalan paguruan ada kada wadah pian. Atau jangan-jangan nang dilarang paguruan, malah yang itu nang dikerjakan. Nah ini yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, orang yang dekat tapi jauh. Orang yang jauh belum tentu mereka jauh karena mereka secara hakikat dekat. Nah mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat, menjadikan teguran, menjadikan renungan untuk kita semua agar kita bermanfaat. Umur kita akan ditanya oleh Allah, masa muda kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, harta kita pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu pula keilmuan kita, pengetahuan kita akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ini menjadi renungan
kebermanfaatan peribadatan ketakwaan. Rasa takut kita kepada Allah semakin bertambah, rasa takwa kita kepada Allah semakin bertambah, dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan seperti ini Allah pandang kita semua, Allah pandang sanubari kita, Allah pandang hati kita, sehingga yang duduk pulang dari tempat ini membawa pemahaman, membawa rasa kesadaran, bukan hanya pengetahuan. Semua orang tahu dia akan mati, namun sadar atau dia tidak, dia pasti akan mati. Mudah-mudahan Allah titipkan kepada kita kesadaran, mudah-mudahan Allah titipkan kepada kita taufik dan hidayah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita melakukan ketaatan, mudah-mudahan Allah mudahkan kita meninggalkan seluruh perbuatan kemaksiatan. Allah jauhkan kita daripada perbuatan yang haram, Allah jauhkan kita semua daripada harta yang haram, Allah jauhkan kita daripada apapun yang dilarang. Mudah-mudahan Allah tuntun kita semua sampai akhir hayat kita dalam ketaatan. Allah tuntun kita semua sampai akhir hayat kita dalam kebaikan. Allah tuntun kita semua sampai akhir hayat kita dalam keimanan. Hari ini kita hidup dengan iman, mengucap la ilaha illallah dengan lisan. Mudah-mudahan di akhir hayat kita mengucap la ilaha illallah dengan lisan, dengan hati yang beriman. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah. Allah bangkitkan kita semua dengan kalimat la ilaha illallah. Hari ini kita gemar duduk di dalam zikir, hari ini kita senang berzikir, hari ini kita senang menyebut nama Allah. Maka mudah-mudahan di akhir hayat Allah mudahkan kita untuk menyebut namanya, untuk berzikir kepadanya, untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bertauhid di akhir hayat, menyebut kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bertauhid di akhir hayat dengan menyebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa pasangan kita, Allah ampuni dosa kerabat kita, Allah ampuni dosa anak cucu kita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berhadir di tempat yang mulia atas hidayah Allah. Maka mudah-mudahan juga keluarga kita yang saat ini mereka tidak mau hadir, Allah bukakan hatinya untuk mendapat hidayah. Allah hujani mereka dengan hidayah. Mudah-mudahan Allah tarik hati mereka untuk mendapat hidayah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat. Salah hilaf banyak-banyak mohon maaf. Ucapan perkataan yang mungkin itu menyinggung di dalam perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.